Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan kita terkait dengan tafsir suratul Fatihah, tafsir suratul Fatihah dan juz amma, dan kita masih bahas seputar surat Al-Fatihah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tapi sebelum itu kita membahas tentang nama Allah. Kita ulangi lagi. Allah pada kalimat bismillah, dia merupakan ismullahi, nama Allah, Rabb seru sekalian alam. Rabb seru sekalian alam. La yusamma bihi ghairuh, yang mana nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak dinamakan dengan nama ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aslul asma, dan nama Allah ini dia merupakan aslul asma. Kalau aslul asma sama seperti kita katakan aslul ashjar, aslul syajar, aslul syajar. Kalau seorang mengatakan aslul asma, sumber, dia bisa bermakna sumber, asal daripada nama-nama. Kalau orang katakan aslul syajar, akar pohon, ya kan, akar pohon. Artinya pohon itu dia tumbuh daripada akar ya. Pohon itu dia kuat dan tumbuh membesar daripada akar. Baik. Kalau aslul asma berarti di sini adalah sumber daripada nama-nama itu. Berarti semua nama itu kembali kepada nama Allah ini. Semua nama yang ada itu kembali kepada nama Allah tabaraka wa taala. Misal Ar-Rahman, misal Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Ghaffar, At-Tawwab,
ya kan, Al-Alim, Al-Basir. Semua nama-nama ini dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, maka semuanya kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata Syekh Ibn Utsaimin, walihada ta'ti al-asma'u tabi'atan lahu. Oleh karena itu datang nama-nama selain daripada nama Allah ini, yaitu 99 nama Allah, itu datang tabi'ah sebagai bentuk tabi'ah, yaitu pengikut, ngikut kepada siapa? Kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, siapa? Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Al-Jabbar Allah. At-Tawwab Allah. Ya. Al-Ghaffar Allah. Semua kembali kepada apa? Allah. Makanya kata para ulama, Allah adalah nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Ismul a'zam min asma'illah. Nama yang paling agung daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling agung daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nama yang paling agung. Ya, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau antum minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan diantara bentuk kita berdoa kan, salah satunya adalah kita menyebut nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, nama Allah yang baik, ya, nama Allah yang baik. Maka seperti kita minta rahmat, kita ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya. Tapi tentunya pasti orang mulai dengan apa? Ya Allah Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya kan? Fahada ahsan. Maka ini bagus. Ini bagus ya ikhwan. Ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, misal ya, Nabi sallallahu, para ulama ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ketika seorang bertawassul dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya kan? At-Tawwab, dan semua nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan, apalagi dengan nama yang paling agung ini, yaitu Allah, yang semua nama kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Kisai, ya, dan Farra, bahwasanya asal dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama dia asluhu, yaitu sumber ataupun ya, yaitu dimulai daripada al-ilah. Al-ilah berarti apa? Sesembahan. Nama Allah itu dia bersumber dari apa? Kata ilah. Dia bersumber daripada kata ilah. Makanya para ulama ketika menjelaskan ilah huwal ma'luh, sama seperti Alkitab huwal maktub. Ya, kalau ilah sudah pasti disembah, dia itu sesuatu yang disembah. Sama seperti orang bilang kitab pasti maktub. Alkitab huwal maktub. Kalau orang katakan kitab, berarti kitab itu ditulis, ya. Kitab itu ditulis. Tidak mungkin ada kitab tanpa ditulis. Makanya sungguh sebuah pensifatan yang sangat bagus Allah mensifati Al-Quran dengan Al-Kitab. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya nanti ditulis dan dikumpulkannya Al-Quran, dan sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sejak zaman beliau, yaitu dengan adanya penulis wahyu seperti Ubay bin Ka'ab, di antara penulis-penulis wahyu, ya kan, yang menulis wahyu. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya penulisan Al-Quran menjadi, pengumpulan Al-Quran menjadi satu kitab mushaf,
itu bid'ah? Kita katakan tidak. Bahkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi itu sudah dimulai, ya, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi itu merupakan takdir Allah yang kauni dan juga takdir Allah yang syar'i. Makanya Nabi SAW, ya, Nabi SAW, ya, menyuruh sahabat Nabi, para sahabat untuk apa? Menulis, ya. Uktub, kata Nabi SAW kepada para seorang siapa, Abdullah bin siapa, ya, ketika dia datang melaporkan bahwasanya dia dilarang oleh orang-orang Quraisy untuk menulis apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, uktub, tulislah wahai sahabatku, ma kharaja minni illal haq, tidak keluar daripadaku, dari lisanku, kecuali kebenaran. Ya, karena orang-orang Quraisy pada saat itu mereka mengatakan, ya, mereka melarang sahabat Abdullah ini untuk menulis apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, fanahatni Quraisyin kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah SAW. Dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar daripada Rasul, karena dia tahu wahyu. Fanahatni Quraisy, maka kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Fasyakautu ila Nabi SAW, maka aku kemudian melaporkan dan mengadukan hal itu kepada Nabi. Hampir-hampir dia berhenti menulis. Kenapa? Karena mereka mengatakan, apa namanya, Muhammadun bashar, Muhammad itu seorang manusia seperti kita. Yatakalam anil ghadabi war ridha, Nabi Muhammad itu berbicara daripada, dia kadang marah, dia kadang ridho. Artinya dari hawa nafsu gitu. Maksudnya adalah Muhammad itu bicara daripada hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika dilaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, uktub, tulislah. Uktub, tulislah. Ma kharaja minni illal haq, tidak keluar daripadaku kecuali kebenaran, wahyu. Tidak keluar daripadaku kecuali kebenaran, yaitu wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah jalla fi'ala, maka di sini apa namanya, kalau dikatakan Alkitab, fahuwal maktub, kitab berarti pasti ditulis. Kalau dinamakan ilah, sudah pasti makhluk. Makanya Allah punya sifat ilahiyah. Kalau sifat ilahiyah berarti ada mustahiqun bil ibadah, dia adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Dia adalah sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Kisai dan Al-Imam Farra, mereka berdua mengatakan nama Allah itu berasal daripada kata ilah. Ya, Al-Imam Zamakhsyari juga sama. Ya. Dalam tafsirnya Al-Kasyaf, beliau juga mengatakan sama. Ilah itu berasal daripada Allah itu dia mulai dari kata ilah. Fahuwal ma'luh. Kalau dikatakan ilah pasti ma'luh. Ya. Kalau dikatakan ilah pasti ma'luh, yaitu sesuatu yang disembah. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ya, ilah, lalu dihapusnya hamzah. Dihapusnya hamzah dan diidghamkan lam pada lam. Allah, dihapusnya hamzah. Al-ilah, terus dihapusnya hamzah, lalu diidghamkan lam ke lam, dimasukkan lam ke lam. Berarti ada dua lam di sini. Tapi karena diidghamkan maka dimasukkan dan dijadikan satu dengan adanya dhammah tadi, ya, dengan adanya dhammah. Maka setelah itu idghamkan lam, fasarata laman, maka dia menjadi satu lam. Fasarata laman wahidatan, ya, musyaddadatan. Dia menjadi satu lam yang musyaddah, yaitu yang ditasydidkan.
yang ditasydidkan, mufakhamah. Ya. Maka jadilah dia nama Allah. Jadi bersumber dari apa? Allah itu dia berasal daripada kata ilah. Berasal daripada kata ilah. Kemudian berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, di dalam fi sahih annahu mushtaq, bahwasanya nama Allah ini adalah sebuah pecahan, ya, wa anna aslahu al-ilah, dan bahwasanya nama Allah itu sumbernya atau asal daripada nama Allah itu adalah kata ilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sibawayh, Al-Imam Sibawayh, kama huwa qaulu Sibawayh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sibawayh, ya, dan jumhur ashabihi, dan mayoritas daripada murid-muridnya atau orang-orang yang mereka itu dekat kepada Al-Imam Sibawayh. Kemudian wa huwa al-jami'u li ma'anil asma'il husna wa sifatil ula, dan nama Allah ini makanya disebutkan Ismul A'zam. Nama Allah itu sebuah nama yang paling agung daripada nama-nama yang ada. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan huwal jami'. Kalau dikatakan al-jami' berarti dia mengumpulkan. Ya. Kalau jami' berarti mengumpulkan, terkandung. Lima'anil asma'il husna. Ya, dia mengumpulkan semua makna-makna daripada nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Ya, dia mengumpulkan semuanya. Adapun orang-orang yang mengatakan walladzina qalu biishtiqaq innama aradu annahu dalun ala sifatillahu ta'ala. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya para ulama yang mengatakan nama Allah itu ishtiqaq, dia merupakan pecahan kata, ya, mereka maksudkan di sini hanyalah untuk menunjukkan bahwasanya nama Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat. Aradu annahu dalun ala sifatillahu ta'ala, ala sifatin lahu ta'ala. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya nama itu, kalau pecahan itu dia menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan kepada sifat bagi Allah Ta'ala. Dan sifat itu adalah sifat ilahiyah. Sifat itu adalah sifat ilahiyah. Kalau dikatakan ilahiyah, wa huwal mustahiq bil ibadah. Dia adalah yang berhak dengan ibadah atas hamba dan makhluknya. Baik ya? Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana nama-nama yang lain. Misal contoh seperti sebagaimana wahya al-ilahiyah kasairi asma'ihi al-husna, sebagaimana nama-nama Allah yang baik yang lainnya. Misal contoh seperti Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami'. Berarti di sini apa? Kalau setiap nama Al-Alim, As-Sami', Al-Qadir berarti terkandung padanya sifat. Terkandung padanya sifat. Maka Allah kalau dari nama Allah, kalau dikatakan dia sebagai apa? Ya, pecahan, berarti di sini adalah dia memiliki sifat. Dia memiliki apa? Sifat. Berarti sifat Allah sifat ilahiyah. Kalau sifat ilahiyah berarti alladzi mustahiq bil ibadah. Ya, min makhluqatihi. Ya, bahwasanya adalah yang berhak untuk diibadahi
dengan ibadah-ibadah yang ada daripada makhluknya. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian apa namanya? Misal contoh seperti As-Sami', kemudian Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir, dan yang lain daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhil asma, maka sesungguhnya nama-nama ini, fa inna hadhil asma mustaqqatun, dia mustaq, dia merupakan pecahan kata daripada masdarnya. Dia merupakan pecahan kata daripada masdarnya. Kalau Al-Alim berarti apa? Ilmu, ya kan? Al-Alim ilmu, ya. As-Sami', As-Sam'u, ya, berarti Allah punya sifat mendengar. Allah punya sifat apa? Mendengar. Al-Basir berarti Allah punya sifat melihat, ya kan? Dia merupakan apa namanya? Dia merupakan pecahan kata daripada masdarnya. Dia merupakan pecahan kata daripada masdarnya. Berarti menunjukkan kepada sifat. Menunjukkan kepada sifat. Wallahu a'lam bishawab. Berarti di sini semua nama Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya sifat. Itu tidak boleh kita ingkari. Itu tidak boleh kita ingkari. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti ada sifat. Allah punya nama apa saja itu, dari 99 nama yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia setiap nama mengandung sifat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kaidah baku, ya. Maka nama-nama ini semuanya itu dia merupakan pecahan daripada masdarnya. Min masadiriha bila raib, tanpa ada sedikit pun keraguan padanya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan al-Imam kemudian di sini dikatakan bahwasanya wa nahnu la na'ni bil istiqaqi illa annaha mulaqiyatun li masadiriha fil lafzi wal ma'na. Ya. Dan kita tidak memaksudkan dengan istiqaq. Istiqaq itu sebagai sebuah pecahan. Sebagai sebuah apa? Pecahan. Kecuali nama-nama tersebut dia bertemu dengan masdarnya pada lafaz dan makna, artinya tidak jauh. Misal contoh seperti As-Sami', As-Sam'u, ya, apa? As-Sam'u, As-Sami', masdarnya dan pecahan katanya tidak jauh. Dari sisi makna dan lafaz tidak jauh, sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sesuatu tidak dikatakan pecahan kecuali ada pertemuan, baik pada lafaz maupun makna. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Tidak mungkin kita akan katakan As-Sami' lalu kita katakan dia bersumber daripada Al-Basar, dia apa namanya? Dia bersumber daripada Al-Basaru. Tidak. Ya. Tidak mungkin ini masdarnya. Tidak mungkin ini sebagai masdarnya atau sumber katanya. Ya. Kemudian beliau mengatakan la annaha mutawallidatun minhu. Bukan berarti di sini nama-nama tersebut mutawallidah. Dia itu dilahirkan atau dimunculkan. Ya. Tulidul far'a min aslihi, yaitu apa namanya? Yang mana dia melahirkan cabang daripada sumbernya. Ya. Adapun para ahli nahwu menamakannya sebagai masdar dan pecahan daripadanya aslan wa far'an, yaitu para ahli nahwu menamakan dengan aslan wa far'an,
Laisa ma'nahu, bukan berarti dia bermakna anna ahadahuma, bahwasanya salah satu daripada keduanya itu mutawallid. Kalau mutawallid berarti yang melahirkan atau menjadi sumber daripada yang lainnya. Tidak. Artinya melahirkan ya, memunculkan. Tidak. Ini daripada wa inna ma huwa bi'tibari anna ahadahuma yatadammanu al-akhara wa ziyadah. Dan dinamakan aslan wa far'an menurut ahli nahwu itu dengan i'tibar bahwasanya salah satu daripada keduanya itu saling keterkaitan dan terhadap yang lainnya. Bukan berarti yang satu memunculkan yang lain. Paham ya? Yang satu memunculkan yang lain, tidak. Tapi saling keterkaitan, baik pada lafaz maupun makna. Baik pada lafaz maupun makna. Baik. Adzan dulu. Adzan. Siapa? Nggak. Muadzin kita, Masya Allah. Beliau. Jangan ambil hak beliau. Ini muadzin kita, dipegang ya mic-nya, jangan sampai jatuh. Dah, ya, siap. Istiqomah. Muadzin kita nih. Dah. Dul pindah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
takwil Allah itu tafsir. Kalau disebutkan takwil di sini, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir ya, ketika beliau menjelaskan Allah itu asluhu ilah, dia itu merupakan akar kata daripada, dia merupakan sumbernya adalah ilah, akar katanya adalah ilah ya. Kemudian adapun tafsir daripada Allah, fa innahu ala ma'na maruya ya, maka sesungguhnya dia itu dibawa pada makna atau berada pada makna apa yang diriwayatkan kepada kita an Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qal, bahwasanya huwa alladhi bahwasanya yang dimaksud dengan ilah, yang dimaksudkan dengan Allah yaitu ya Allah ya yang dimaksudkan dengan ilah adalah yang disembah, dialah sesuatu, dialah yang disembah oleh segala sesuatu, dialah yang disembah oleh segala sesuatu. Wa ya'buduhu kullu khalqin, dan disembah oleh semua makhluk ya, dan disembah oleh makhluk. Baik ya, makanya ibadah itu ada dua, ada ibadah kauni, ada ibadah syar'i. Ibadatul kauni menunjukkan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu ibadatul kauni. Bahwasanya semua alam semesta ini diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadatul syar'i adalah apa yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, salat, zakat, puasa, haji, daripada perkara-perkara yang dia merupakan fardu ataupun perkara-perkara yang dia merupakan sunnah. Itu ibadatul syar'i. Atau perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, dia berubah menjadi ibadah disebabkan karena niat, atau yang disebut dengan ibadatu ghairi mahdha, ibadatu ghairu mahdha ya, ibadah ghairu mahdha, afwan. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ini yang dimaksud dengan Allah. Sama seperti anak katakan di awal, ketika Allah dia kan bersumber daripada kata ilah, maka ilah sudah pasti maklum. Sama seperti kalau orang mengatakan kitab ya, maka fi'al itu kan maf'ul ya, ya, sama dia daripada wazan ya, yang kita sebutkan tadi. Kalau dikatakan al-kitab berarti maktub ya, fahuwa maktubun, maka dia ditulis. Kalau ilah berarti ma'luf, disembah. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Allah dia adalah yang disembah oleh segala sesuatu, oleh segala sesuatu, yaitu ibadatul kauni maupun ibadatul syar'i. Wa ya'buduhu kullu syai'in, kullu khalqin, dan disembah oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan disembah oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaqa bisanadihi 'an ad-dhahak ya, bahwasanya Al-Imam
Abu Ja'far Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan dengan sanadnya, menukilkan dengan sanadnya dari Al-Imam Ad-Dhahhak, dari Al-Imam Ad-Dhahhak, an Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan Allahu dzul uluhiyah, Allah itu adalah sang pemilik uluhiyah wal ubudiyah, sang pemilik uluhiyah dan ubudiyah, ala khalqihi ajma'in, terhadap makhluknya secara keseluruhan. Maksudnya apa? Kalau Allah sang pemilik uluhiyah berarti ibadah ataupun ubudiyah, berarti ibadah itu harus dipersembahkan, harus dipersembahkan tanpa perkecualian, tanpa sebuah perkecualian. Apapun jenis ibadahnya maka harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ikhwan, coba antum perhatikan, Al-Fatihah dia merupakan ummul Quran. Al-Fatihah dia merupakan apa? Ummul Quran. Dia merupakan Fatihatul Kitab, pembuka daripada kitab-kitab Allah. Intisari ya, wal murad minal Quran, wal muradu minal Quran jumi'a fil Fatihah. Intisari dan maksud-maksud daripada Al-Quran itu semua, maka dia terkumpul di apa? Surat Al-Fatihah. Antum lihat, dan maksud terbesar daripada Al-Quran itu diturunkan apa? Tauhid, agar Allah itu diibadahi. Ada korelasi tidak dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Berarti dari kalimat bismillah saja sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan terbesar daripada diturunkan Al-Quran itu apa? Kandungan inti yang paling tinggi daripada Al-Quran itu apa? Tauhid. Bismillah. Al-Quran surat Al-Fatihah ini dimulai dengan apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, yaitu beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Al-Quran dibuka dengan apa? Tauhid. Kemudian ditakkid lagi dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini al-murad, ya, ghayatu minal Quran, puncak daripada Al-Quran itu tauhid. Tujuan akhir daripada Al-Quran itu apa? Tauhid. Dimulainya bismillah dengan nama Allah, agar Allah itu diibadahi, agar Allah itu diibadahi. Di dalam Al-Quran kalau diceritakan tentang misal surga, neraka, diceritakan tentang kebinasaan umat-umat terdahulu, Allah memberikan nikmat kepada umat terdahulu, para nabi dan umatnya, Allah kabarkan tentang malaikat, Allah kabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tujuan intinya kembali kepada apa? Bismillah. Itu kembali kepada dengan nama Allah, Rabbul Alamin, Rabb seluruh kalian alam, yang berhak diibadahi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tujuan penciptaan alam semesta ini adalah menyembah kepada Allah, ya kan? Baik dengan ibadatul kauniyah, berarti batu, pohon, bulan, bintang, matahari, malaikat, semua diciptakan tujuan untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Angin, semua beribadah pada Allah. Mereka beribadah dengan ya bentuknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi mereka. Ya, adapun ibadah syar'i, ibadah yang syar'i, salat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu seperti ini, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, beribadah dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini ibadah syar'i. Yang berhak dengannya siapa? Allah semuanya. Allah semuanya. Dunia ini diciptakan, kita cari nafkah, ini tujuannya untuk apa? Beribadah pada Allah. Maka jangan lupakan
tujuan penciptaan kita, tujuan kita bekerja. Allah berikan kita iradah, keinginan untuk bekerja, ya kan? Keinginan untuk berkeluarga, keinginan untuk memiliki anak, keturunan. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Jadi jangan lupakan. Jangan lupakan. Kita mau jadi apapun itu, maka tujuan akhir kita daripada pekerjaan kita itu adalah ibadah. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, ibadah. Jangan lupakan. Kalau kita lupakan Allah, kita lupakan bahwasanya tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah, maka hilang keberkahan baik dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini apa? Ibnu Abbas mengatakan apa? Allah itu dzul uluhiyah, yang memiliki apa? Memiliki uluhiyah dan ubudiyah ala khalqihi ajma'in, terhadap makhluknya secara keseluruhan. Jadi tidak ada pengecualian. Allah yang berhak untuk diibadahi. Berarti di sini baik ibadah yang sifatnya kauni maupun ibadah yang sifatnya syar'i. Ibadah yang sifatnya kauni maupun ibadah yang sifatnya syar'i. Afwan, kemarin Anda tidak bahas ya panjang lebar tentang nama Allah. Baru hari ini Anda bahas. Kemarin itu Anda agak ngeblank dikit ya. Jadi kita bahas hari ini. Karena kemarin agak kambuh ya. Kemudian fa in qala lana qail, apabila seseorang berkata kepada kita, wa ma dalla ala anna al-uluhiyyata hiya al-ibadatu wa anna al-ilah huwa al-ma'bud wa anna lahu aslan, ya, wa anna lahu aslan fi fi'lin, ya, wa yuf'al. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Jarir membawakan sebuah bait yang kesimpulannya, anak tidak ini ya, baca syair ataupun baitnya ini. Kata beliau, jika ada orang mengatakan kepada kita wa madalla ala annal uluhiyah. Jadi ini karakteristik daripada tafsirnya Ibnu Jarir, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau itu biasanya membawa kalamul Arab, ucapan orang-orang Arab dahulu, daripada bait-bait syair ataupun sebagainya, itu untuk menjelaskan makna daripada sebuah kata yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, itu tafsir. Makanya apa? Ya, tafsir itu kan pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan apa namanya, aqwalus sahaba, menafsirkan Al-Quran dengan apa namanya, perkataan tabi'in, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan apa namanya, bahasa Arab gitu kan, ataupun menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, atau kadang-kadang di bawahnya mereka membawa apa namanya, Israiliyat, ya, Israiliyat, yaitu kisah ataupun riwayat-riwayat terkait dengan apa yang didapatkan dari Bani kisah-kisah daripada Israiliyat, orang-orang dari kalangan Bani Israel. Ya. Tapi Israiliyat ini maka dikomentari oleh para ulama. Yang pertama, kalau dia sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah maka dia diambil. Ya. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka dia ditolak. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran, dia apa namanya, dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, dia juga tidak apa namanya, apa kata para ulama, yaitu dia sesuai dengan Al-Quran ataupun dia tidak bertentangan, dia di satu, tidak ada keterkaitan antara dua sisi ini, maka kata para ulama dia didiamkan. Makanya antum lihat para ulama dalam tafsir seperti tafsir Ibnu Jarir ini, maka dibawakan Israiliyat itu ada, dan itu boleh. Yang diambil itu yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Baik ya. Di antara juga yaitu dibawakan apa?
kalamul Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, beliau membawakan apa namanya, wa dzakara bait, itu beliau menyebutkan bait Ru'ba ibn Ujaj. Ru'ba bin Ujaj. Ru'ba bin Ujaj mengatakan, lillahi durril ghaniyat al-mad. Apa ya? Gimana? Ada kurang bisa ini dengan bait ini ya. Maksud kesimpulan akhirnya daripada kalimat ini apa? Ya. Yaitu yakni min ta'abbudi, karena di sini ada min ya ta'alluhi. Maka dia maknanya adalah ta'abbudi wa talabi. Ya. Yaitu daripada peribadatanku dan permintaanku kepada Allah dengan amalku, bi amali. Maksud daripada bait ini. Ya. Wala syakka anna ta'alluha tafa'ulah. Ya. Dan tidak ada keraguan sedikit pun kalau dikatakan ta'alluh. Ya. Ta'alluh. Misal ta'allah ya ta'alluh, ya. At-ta'alluh. Maka dia bermakna tafa'ul. Kalau tafa'ul berarti yuf'al, dia dilaksanakan, dikerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Maka man aliha, kata para ulama, kalau dikatakan man aliha ya'lah, ya'luh. Siapa yang aliha, aliha itu aliha ya'luhu, ya, berarti dia beribadah. Gimana? Iya, betul. Ya. Ini efek daripada lama tak ngajar bahasa Arab ini. Kemudian tak belajar, tak murojaah kaidah karena sakit ini. Banyak yang dilupakan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, berarti kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwasanya Allah huwal ilah. Wal ilah wal ma'luh. Allah adalah ilah, dan ilah itu makluh itu disembah, diibadahi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kesimpulan daripada bahasan kita tentang Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ulangi bahasan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu dzur rahmatil wasi'ah. Kalau dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dzur rahmatil wasi'ati, dzur rahmati al-wasi'ati, yaitu sang pemilik rahmat yang luas. Kalau dikatakan yang luas, berarti wasi'at kulla syai'in. Ya, wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla khalqih, dan dia umum sampai kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai iblis yang dikatakan ar-rajim, yang kita ucapkan selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan ar-rajim, yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Syaitan ar-rajim jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah di sini rahmat yang sifatnya khusus, yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang terkasih, yaitu rahmat berupa taufik dan hidayah. Syaitan dijauhkan daripadanya, iblis dijauhkan daripada. Tapi dia tidak terlepas daripada rahmat Allah yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Maka wasi'at kulla syai' wa ammat kulla hayy. Allah punya rahmat, rahmat itu meliputi segala sesuatu.
Dan dia umum kepada segala yang hidup di muka bumi ini, hatta syaitan. Iblis laknatullahi alaihi. Iblis yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Manusia paling kafir di muka bumi ini, ya, setelah iblis adalah Fir'aun laknatullahi alaihi. Fir'aun laknatullahi alaihi. Dia tidak lepas daripada rahmat Allah. Semua tidak lepas daripada rahmat Allah, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah yang sifatnya umum, yaitu segala sesuatu yang menopang dan menunjang kehidupan makhluk, manusia. Yang menopang kehidupan makhluk ataupun manusia ataupun jin. Ya. Min athari rahmatillah, min athari rahmatihi, daripada tanda-tanda bekas-bekas rahmat Allah. Antum tidak bisa ingkari, ada pada diri antum sendiri. Melihatnya antum, berfikirnya antum, bulu yang tumbuh di badan antum, sehelai bulu yang tumbuh di badan antum, ya kan? Semua itu tanda daripada rahmat Allah, bentuk kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, bulu mata nih, bulu mata nih, bulu mata nih, coba bayangkan, bulu mata ini, kalau antum mau lihat bagaimana penelitian sains modern membuktikan fungsi dan manfaat daripada bulu mata kita ini. Dia bisa menangkap apa namanya? Dia bisa mendeteksi. Kalau orang bilang mendeteksi, dia punya apa? Sensor. Bulu mata kita ini diciptakan tidak sia-sia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Seperti bulu mata kita ini. Ini kita bicara tentang atharun min athari rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Bukti dan tanda daripada tanda-tanda apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanda dan bukti itu ada pada diri kita sendiri. Kita lihat dulu pada diri kita. Untuk makan, melihat, minum. Kita berbicara tentang sesuatu yang paling terkecil di tubuh kita ini. Misal contoh seperti bulu yang tumbuh di mata kita ini. Ya. Bulu yang tumbuh di mata kita ini. Ikhwah rahimani Allah, tidak bisa diganti dengan bulu mata palsu. Kalau ada bulu mata palsu, maka dia hilang fungsinya. Coba orang cabut semua bulu mata yang ada ini, lalu dia pasang bulu mata palsu. Kira-kira bulu mata palsu itu memiliki sensor untuk mendeteksi benda asing yang akan mendekati matanya? Tidak ya ikhwan. Tidak ya ikhwan. Allah ciptakan segala sesuatu yang hatta sampai terkecil di dalam di tubuh kita ini, semua memiliki manfaat. Ini tanda dan bukti daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita renungkan saja satu ini. Ana dengar penjelasan, Masya Allah, ana dengar penjelasan tentang bulu mata ini. Tentang bulu mata ini. Itu luar biasa sekali. Dia bisa mendeteksi benda dari yang besar sampai yang kecil yang akan menyerang mata kita. Makanya kita punya respon. Kita punya respon. Ya kan? Coba orang pukul kita, misal pukul kita dari arah yang kita tidak tahu, tapi pas waktu dekat mata, langsung mata kita memiliki respon untuk menutup dengan sendiri. Dia memiliki respon dengan sinyal yang begitu cepat. Dia kirimkan ke pusat otak kita untuk memberikan aksi dan aksi, untuk memberikan reaksi, aksi dan reaksi kepada pada mata kita ini, agar supaya dia kelopak mata ini dia tertutup, melindungi mata yang sifatnya basah ini, yang lemah. Coba bayangkan kalau seandainya antum cabut
Maka lihat, bayangkan kita naik motor, antum naik motor, coba naik motor. Naik motor. Ketika ada benda asing mendekati mata, maka mata kita itu apa? Memberikan respon. Apa bulu mata kita itu mata kita ini, kelopak mata kita akan tertutup dengan sendirinya, respon. Ini atharun min athari rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tanda daripada tanda rahmat Allah kepada kita. Makanya Allah punya nama Ar-Rahman, yaitu dzur rahmatil wasi'ah. Allah memiliki rahmat yang begitu luas, wasi'at kulla syai' wa 'ammat kulla hayy. Meliputi segala sesuatu dan umum, meliputi dan sampai kepada segala yang hidup. Hatta iblis laknatullahi alaih, yang ar-rajim, yang dilaknat, dijauhkan, itu semua dapat. Semua dapat. Iya kan? Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka kasih sayang Allah itu begitu banyak kepada kita. Wa jaa wa lihadza jaa ala wazni fa'alan. Oleh karena itu nama Ar-Rahman ini dia datang dalam bentuk wazan fa'alan. Alladzi yadullu ala si'ati. Menunjukkan bahwasanya luar biasa ya. Kata-kata di dalam Al-Qur'an itu, kata-kata di dalam Al-Quran dia sungguh luar biasa ya ikhwan. Yang dia menunjukkan ya dulu ala si'ah, menunjukkan bahwasanya luas sekali. Kalau pakai wazan fa'ilan berarti menunjukkan luas sekali. Ar-Rahman itu dia wazan, kata timbangannya adalah apa? Fa'lan. Ar-Rahman dia merupakan dia diambil dari wazan fa'lan. Yang kata para ulama, yaitu ahli nahu atau nuhat ya, ahli bahasa, mereka mengatakan fa'alan itu dia menunjukkan ala si'ah, menunjukkan luas, keluasan. Berarti rahmat Allah luas sekali. Jadi ikhwan, kalau dia luas, kalau rahmat atau Allah itu luas sekali, maka Allah berfirman apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wala taqanatu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang beriman tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Seberat apapun sebuah ujian yang kita hadapi, seberat apapun, sesakit apapun rasa sakit yang kita alami, ya, jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah luas sekali. Rahmat Allah itu luas sekali. Seberat apapun itu, separah apapun musibah yang kita alami, sakit yang kita, sesempit apapun kehidupan kita, sesempit apapun kehidupan kita, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pernah kita putus asa. Apalagi kita orang beriman, yang mana iman itu merupakan kunci dan modal besar dalam membuka rahmat Allah tabaraka wa ta'ala yang sifatnya umum. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maka daripada nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan rahmat Allah luas sekali. Rahmat Allah begitu luas, maka jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Berarti di sini kita ingatkan diri kita selalu,
Kalau antum mendapatkan kemelaratan, kesulitan rezeki, musibah yang berat, sakit yang tak kunjung sembuh, sakit yang belum, jangan tak kunjung sembuh, yang belum dapat kesembuhan, meskipun sesakit apapun itu sakit, ya, maka ingat Allah punya nama Ar-Rahman. Yang rahmat Allah, dia terkandung padanya rahmat Allah, dan rahmat itu luas sekali, wa amat kulla hayy. Maka Allah berfirman, wala taqnatu min rauhillah, atau wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah cuma orang kafir. Orang mukmin tidak berputus asa dari rahmat Allah. Terus kita berikhtiar dengan ikhtiar yang benar, ya kan? Ya, dengan ikhtiar yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan putus asa, minta terus pada Allah. Misal contoh, kalaulah kita seseorang misal sulit rezeki, belum memiliki keturunan, atau usahanya belum sukses, jangan putus asa. Minta terus pada Allah. Ikhtiar terus. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Rahmat Allah luas. Wasi'at kulla syai' wa 'ammat kulla hayy. Kemudian kita bahas Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahim, makna daripada Ar-Rahim itu al-musilu lirrahmati man yasha'u min ibadihi, yaitu yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan. Al-musilu berarti yang menyampaikan, lirahmatihi, menyampaikan rahmatnya, man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Makanya para ulama menyatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dua hal yang harus rahmat Allah. Rahman itu masuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim itu bagi siapa yang Allah kehendaki secara khusus. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah terhadap orang-orang beriman itu sangat sayang. Berarti Rahim itu adalah rahmat Allah yang sifatnya khusus, yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Ya, walihada ja'at ala wazni fa'il. Oleh karena itu nama Ar-Rahim ini dia datang dalam bentuk wazan fa'il. Fa'il ini ad-dalu ala wuqu'il fi'li, dia menunjukkan bahwasanya telah terjadinya fi'il, perbuatan, ya, telah terjadinya perbuatan. Fahuna rahmatun hiya sifatun. Maka di sini yang bisa kita ambil, bahwasanya rahmat, yang rahmat itu dia adalah sifat, maka ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Itu sifat. Adapun rahmat yang dia itu sifatnya fi'il, perbuatan, yaitu dia menunjukkan, yaitu isolur rahmah, menyampaikan rahmat ilal marhum, kepada yang dirahmati, yaitu menunjukkan, dia ditunjukkan pada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan nama Ar-Rahim ini yaitu wuqul fi'li, telah terjadinya perbuatan. Berarti artinya Allah memberikan, ya, Allah memberikan rahmat itu. Allah menyampaikan rahmat itu. Dan rahmat yang dimaksud di sini adalah apa? Rahmat yang dari nama Ar-Rahim itu menunjukkan bahwasanya nama rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus kepada hamba-hambanya. Sebagaimana kata Syekh, man yasha'u min ibadihi, siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya, yaitu apa? Misal contoh rahmat yang sifatnya khusus ini apa? Ilmu. Tidak semua orang bisa diberi ilmu. Maka kalau antum diberikan ilmu, berarti ini
Allah memilih antum daripada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Ya kan? Ketika antum Allah pilih antum istiqamah untuk belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar bahasa Arab, belajar sirah, belajar yang lainnya daripada ilmu-ilmu Al-Quran yang ataupun cabang-cabang daripada ilmu syar'i. Maka ini bentuk pilihan rahmat yang sifatnya khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang cuma Allah pilih. Ya kan? Tidak semua orang bisa duduk. Hatta orang yang menisbatkan dirinya ahlus sunnati wal jamaah, orang yang mengatakan saya mengikuti manhajus salaf, tidak semua bisa duduk dan tidak semua bisa faham dengan ilmu. Bahkan ada di antara antum yang duduk di sini, wallahu a'lam bishawab, ada di antara antum kadar fahamnya berbeda. Allah akan berikan rahmat itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan itu tentunya diikat dengan semakin dekatnya antum pada Allah, maka semakin dekat rahmat itu kepada antum, rahmat yang sifatnya khusus. Makanya di sini kembali lagi keimanan dan ketakwaan berperan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya iman itu naik dan bertambah dan berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita mau dapatkan rahmat Allah yang sifatnya khusus, ya semakin dekatlah kita pada Allah. Ya kan? Semakin dekatlah kita pada Allah. Coba contoh, kita mau dapat pengaruh positif dari seorang pemimpin yang terkenal atau orang yang terkenal. Ya kan? Semakin dekatnya seseorang itu dengan orang tersebut, maka semakin mendapatkan nilai positif dari lingkungan sekitarnya. Misal contoh, tentunya akan berbeda loh antara misal seorang yang dia memiliki pengaruh positif atau dia memiliki kedudukan yang berpengaruh di tengah masyarakat, ya kan? Maka orang yang akan mendapatkannya adalah orang-orang terdekatnya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Itu akan mendapatkan hal itu. Semakin dekat, ya, semakin dekat seseorang dengan orang tersebut, ya, yang memiliki kedudukan di situ, maka akan semakin mendapatkan pengaruh positif daripada, ya, orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu dalam dalam kehidupan dunia. Kalau ada orang mau mendapatkan pengaruh positif daripada orang tersebut, misal contoh, mendapatkan pengaruh dari lingkungannya, mendapatkan bentuk-bentuk yang sifatnya positif, adalah orang-orang yang semakin dekat kepada dia, misal asistennya, pekerjanya. Oh, saya bekerja dengan orang itu. Oh, saya mengenal orang itu. Oh, dia saudara saya, gitu kan? Ya kan? Seperti. Maka bagaimana kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang nilainya positif? Hal-hal rahmat Allah yang sifatnya khusus ini, tentunya sesuai dengan kadar ketakwaan kita. Semakin antum bertakwa, semakin seorang itu dia bertakwa, maka semakin dekat rahmat Allah yang sifatnya khusus untuk dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, maka Rahman dan Rahim itu dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yadullani ala dzat, yang dia menunjukkan bahwasanya dia kepada zat. Jadi tidak mungkin Allah punya nama tanpa adanya zat. Ya. Dan tidak mungkin adanya zat tanpa ada nama. Ini sebuah kaidah baku dalam kaidah Asmaul Husna. Ingat bahwasanya ada zat pasti ada nama. Ada nama pasti ada zat. Ya kan? Seperti itu. Dan dua nama ini kembali lagi kepada nama apa? Allah. Semua kembali kepada nama
Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ala sifatin, dan tentunya kalau dia memiliki nama pasti ada zat. Kalau ada zat pasti memiliki nama. Ya. Kalau ada nama pasti ada sifat. Kalau ada sifat pasti ada nama. Dan kalau ada sifat pasti ada zat. Dan kalau ada zat pasti ada sifat. Hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang menyebutkan kurma, pasti orang sudah menggambarkan kurma itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Dia punya pelepah, ya kan? Dia punya buah yang manis, ya kan? Dia punya buah yang manis. Orang sudah menggambarkan, itu gambaran itu adalah sifat daripada pohon kurma tersebut. Kalau ada orang bilang kurma, orang sudah gambarkan, oh ini sebuah pohon. Ini sebuah pohon. Yang pohon itu bentuknya seperti ini dan seperti ini. Tidak mungkin ada nama tanpa ada, ya, tidak mungkin. Kurma, tidak mungkin adanya nama tanpa ada zat. Kalau orang bilang kurma, oh zatnya, oh pohon, sebuah pohon. Pohonnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti itu sifat. Itu sifat. Kalau ada orang mengatakan, orang mau menetapkan zat tapi tahu menetapkan nama, ini sebuah yang aneh. Makhluk aja bisa, makhluk saja punya, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum disebutkan, misal kalau disebutkan wanita, oh modelnya seperti ini, sifatnya seperti ini, ya kan? Sudah bisa digambarkan. Kalau disebutkan pria, tak mungkin akan disifati sebagai wanita, ya kan? Bentuknya pun tidak mungkin sama seperti, ya, wanita. Kalau disebutkan wanita, tak mungkin sama seperti pria. Allah alam bishawab. Jadi ada nama, ada sifat. Kalau disebutkan sifat pasti ada zat. Ada. Sesuatu kalau disebutkan ada namanya berarti ada bentuknya. Tak mungkin tak ada. Maka ini tidak kaidah yang baku yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita menyebutkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti adanya zat, adanya sifat. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang mengingkari, orang mau menetapkan zat Allah tapi tak mau menetapkan nama dan sifat, berarti dia ingin mengatakan Allah itu adalah Rabb yang tidak bisa apa-apa. Makhluk aja ada, apalagi ini Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa 'ala al-athar, dan dia menunjukkan kepada bekas. Dia menunjukkan kepada bekas. Kenapa? Karena sifat pasti menunjukkan kepada bekas. Misal kalau kita bilang Allah punya nama Rahman, berarti Allah punya sifat Rahmah, berarti ada tanda rahmat Allah, sama seperti yang kita bahas. Apa yang ada pada diri kita, bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, ya kan? Kita makan, kita minum, kita punya anak, kita punya istri, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Itu bekas, dan itu merupakan tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai al-hukmul ladzi taqtadihi hadhihi sifat, yaitu hukum-hukum yang terkandung daripada sifat. Yang terkandung daripada sifat. Berarti kalau kita katakan Allah al-alim, Allah punya sifat ilmu. Allah punya sifat ilmu, berarti ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan ada bekasnya. Pasti ada bekasnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan malam ini kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Enggak perlu kita cepat-cepat. Kita belajar itu pelan-pelan, tadarruj. Pelan-pelan, tahap demi tahap. Yang penting satu, kita paham. Yang penting satu, kita paham. Meskipun misal anak bahas ini, kemarin sebenarnya anda udah bahas, dibahas lagi. Karena mungkin ada faedah yang terlewatkan. Anak biasanya bahas ulang. Kalau anak bahas ulang, itu biasanya ada fawaid ataupun faedah yang terlewatkan daripada pembahasan anak. Makanya anak ulangi lagi. Supaya apa? Supaya makin luas dan makin bertambahnya pengetahuan kita. Ikhwan,
wal akhwat, nasihat kami, teruslah belajar. Teruslah belajar dan istiqomahlah, minta istiqomah. Ya, minta istiqomah dan teruslah mengamalkan ilmu. Belajar dan mengamalkan ilmu. Belajar dan mengamalkan ilmu. Ya. Ikhwah, dan di antara pelajaran yang paling mulia dan paling bagus adalah belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari cara membacanya, ya kan? Kemudian mempelajari tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mempelajari tafsirnya. Itulah mempelajari Al-Qur'an. Ya, Nabi katakan sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Ya, jadi belajar terus, belajar terus. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, nanti insyaallah kita lanjut pada bahasan berikutnya. Kita lanjut pada bahasan berikutnya terkait dengan masalah ini. Insyaallah pada Kamis ya, Kamis pada fi yaumil Khamis insyaallah al-ati, ya, pada hari Kamis yang berikutnya lagi, bukan pekan berikutnya ini ya, tapi yang berikutnya lagi insyaallah ya. Semoga Allah karuniakan selalu kesehatan bagi antum dan ana, dan semoga Allah mengangkat penyakit antum dan ana. Bagi antum yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakit antum dan ana. Ya, ana minta doa dari antum semuanya agar Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan kesehatan bagi ana dan Allah karuniakan kesembuhan bagi ana. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, tidak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.